Halo para Bagger Hunter, akhirnya kita masuk di bulan Oktober 2022 ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kita sudah menghitung dulu nih kinerja portofolio kita sampai bulan September 2022. Apakah sudah beat the market atau masih belum? Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa di bulan September kemarin ini bisa menjadi atau bisa kita kategorikan sebagai September kelam ya, atau September suram, karena di bulan September kemarin IHSG minus 2,1%. Dan biasanya ketika IHSG minus 2%, saham-saham yang kita pegang turunnya lebih dalam dari itu. Ya, merasakan nggak? Saya yakin pasti merasakan ya. Ada saham-saham yang turunnya sampai 5%, sampai 10%, bahkan sampai 15%. Dan itu adalah hal yang wajar ya. Sekali lagi hal yang wajar. Karena kita sendiri tidak bisa timing market ya. Apakah nanti harga saham akan naik atau turun. Nah, itu kita serahkan ke market. Ya, yang penting kita sudah tahu filosofi dalam berinvestasi. Maka hal seperti itu tidak perlu kita risaukan lagi. Nah, oke, sebagai gambaran sedikit ya, bahwa IHSG di bulan September kemarin itu minus 2,1%. Tapi tahu nggak teman-teman sekalian ya, bahwa IHSG sepanjang tahun 2022 ini masih positif. Jika kita hitung dari posisi awal tahun ya, posisi 1 Januari 2022 sampai September 2022, IHSG ini masih positif 6,9% atau hampir 7%. Artinya kinerja IHSG sebenarnya masih bagus, ya, yieldnya masih bagus. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja portofolio kita? Apakah sudah sama dengan IHSG, lebih tinggi dari IHSG atau lebih bawah ya, atau underperform daripada IHSG? Ya, harapannya ya semua teman-teman yang menonton channel ini semuanya sudah bisa mengalahkan market ya, sesuai dengan target kita bersama, yaitu cukup IHSG plus 10% saja. Artinya kalau misalkan IHSG sampai bulan September 2022 ini positif 6,9%, paling tidak kinerja portofolio kita positif 16,9%. Harapannya seperti itu. Tapi kalau misalkan belum, tidak masalah ya. Nanti kita bisa review lagi, kita bisa evaluasi lagi dengan tips yang akan saya sampaikan melalui video di channel The Investor ini ya. Maka pastikan teman-teman selalu ikuti channel ini. Oke, di bulan Oktober ini saya termasuk salah satu investor yang optimis bahwa IHSG akan rebound ya, akan rebound di bulan Oktober ini. Peluangnya besar. Nah, kenapa saya bisa seoptimis itu? Ini saya tunjukkan datanya ya. Yang pertama mengenai data histori IHSG dari tahun 2010 sampai 2021 kemarin. Nah, ini adalah data IHSG ya, atau data yield IHSG dari tahun 2010 sampai 2021. Dimana kalau kita melihat posisi bulan September, ya, posisi bulan September ini IHSG bisa dikatakan kelabu ya, bukan September ceria tapi September suram. Di tahun 2015 sampai 2022 ini hanya tahun 2017 dan 2021 saja yang menunjukkan kenaikan ya di bulan Septembernya, selebihnya merah. Tapi kalau kita hitung ya, kita lihat dari sejak tahun 2010 sampai 2021 ini memang porsinya setengah-setengah ya, 50-50, 50% hijau ya, 50% merah. Nah, sekarang kita lihat di bulan Oktobernya. Di bulan Oktober dari tahun 2010 sampai tahun 2021 itu menunjukkan rata-rata hijau semua ya. Hanya tahun 2014 dan 2018 saja IHSG merah waktu di bulan Oktober ya. Dan kalau misalkan nih kita runtutkan lagi ya, ketika bulan Oktober IHSG merah, ternyata di bulan Novembernya hijau. Nah, di sini ada peluang IHSG rebound ya, peluang besar di bulan Oktober ini IHSG rebound. Kalau misalkan pun ya IHSG masih minus di bulan Oktober, ada peluang reboundnya di bulan November. Nah, cuman ingat ya, cuman kita juga perlu perhatikan ya, bahwa ketika di bulan Oktober ini mayoritas hijau, ternyata di bulan Novembernya ini mayoritas merah. Dan selanjutnya ketika di bulan November ini berakhir, artinya masuk di bulan Desember, disinilah window dressing dimulai. Dimana sejak tahun 2010 sampai tahun 2021 IHSG selalu hijau di bulan Desembernya. Dan itu yang kita tunggu-tunggu ya, salah satu para pelaku pasar tunggu-tunggu, yaitu fenomena window dressing di bulan Desember tiap akhir tahun. Oke, itu adalah historinya. Nah, sekarang selanjutnya kira-kira faktor apa saja yang membuat IHSG akhirnya bisa naik atau bisa rebound di bulan Oktober ini? Saya sendiri menyimpulkan ada dua faktor yang bisa kita cermati ya, atau yang bisa kita ikuti. Ya, dan dua faktor ini adalah faktor fundamental semuanya.
Yang pertama adalah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita melihat ya di kuartal 2 di tahun 2022 ini Indonesia masih mencetak pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 5,44%. Sekarang pertanyaannya apa yang mensupport atau apa yang mendukung bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini kemarin naik, yaitu dua hal ya. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi ini kan disupport oleh 4 faktor. Pertama konsumsi, yang kedua investasi, yang ketiga belanja pemerintah, yang keempat ekspor impor. Nah ternyata yang mendukung kenaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 kemarin adalah faktor konsumsi dan juga faktor ekspor. Nah sekarang kita masuk ke faktor konsumsi dulu. Apa yang membuat konsumsi kita tetap bagus walaupun terjadi inflasi? Salah satunya adalah karena daya beli kita masih tinggi ya. Setelah terjadi pandemi di tahun 2020 kemarin, akhirnya sekarang kita masuk di era endemi ya. Bahkan diharapkan di tahun ini pandemi ini sudah benar-benar selesai ya. Saya sendiri pun tidak merasakan adanya pandemi lagi, adanya pandemi COVID lagi gitu ya. Kita sudah masuk ke new normal. Kita akan masuk ke fase endemi dan itu membuat perekonomian jalan lagi. Walaupun terjadi kenaikan harga bahan pokok ya atau harga-harga barang-barang yang ada di sekitar kita, ternyata konsumsinya masih tinggi. Ya, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhinya ya, yaitu yang pertama faktor dari tingkat konsumsi di golongan orang-orang kalangan menengah ke atas. Golongan orang-orang menengah ke atas ini bisa dikatakan sedikit kebal terhadap inflasi ya, sedikit kebal terhadap resesi bahkan. Kenapa? Karena mereka gajinya naik semua. Kalau saya perhatikan rata-rata perusahaan-perusahaan yang bagus, perusahaan-perusahaan multinasional seperti bank-bank besar ataupun perusahaan-perusahaan produsen otomotif terbesar kita gitu ya. Kalau teman-teman cermati di dalam laporan keuangannya rata-rata beban kenaikan gaji itu naik. Artinya ya memang rata-rata gaji-gaji mereka ini naik sehingga membuat daya belinya masih kuat. Itulah kenapa konsumsi kita terutama dari golongan menengah ke atas ini masih bagus. Di samping itu kita juga cermati deh emiten-emiten retail ya seperti S Hardware ya, Aces, kemudian MAPA, kemudian LPPF, kemudian AMRT dan sebagainya rata-rata juga semangat untuk membuka gerai baru. Pertanyaannya, mereka semua membuka gerai baru itu apakah artinya mereka tidak punya hitung-hitungan? Apakah mereka tidak punya kalkulasi bahwa sekarang sedang terjadi inflasi, sekarang terjadi suku bunga tinggi yang kemungkinan akan membuat daya beli masyarakat menurun? Ternyata tidak gitu kan. Ternyata mereka juga pastinya memiliki hitungan. Faktanya mereka membuka gerai baru. Berarti mereka sudah menghitung bahwa daya beli masyarakat kita itu masih tinggi. Ya, jadi itu yang pertama. Konsumsi kita masih tinggi. Kemudian yang kedua, ekspor kita tinggi. Nah, apa yang membuat ekspor kita tinggi? Salah satunya adalah booming komoditas ya. Kita tahu Indonesia ini salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia. Dengan naiknya atau dengan tingginya harga batu bara saat ini, otomatis membuat emiten-emiten batu bara semua cuan semua gitu ya. Bahkan kalau saya tanya beberapa teman saya yang kerja di perusahaan batu bara, mereka mendapatkan bonus terbesarnya sepanjang mereka kerja di perusahaan batu bara tersebut. Itu yang terjadi di market. Nah, mereka-mereka yang sekarang punya duit banyak karena tambang batu baranya tinggi, ya mereka pasti punya spending atau konsumsi yang tinggi juga. Nah, biasanya mereka akan lari ke sektor yang lain seperti sektor properti dan juga sektor otomotif ya. Rata-rata orang kalau sudah punya uang, mereka biasanya akan beli rumah dan beli mobil baru, kira-kira seperti itu kan ya. Di samping itu, pemerintah juga pasti akan mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi. Ya, ketika harga batu bara tinggi, royaltinya dinaikkan, pendapatan negara pun juga akan naik. Nah, itu yang menurut saya akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang masih sangat bagus untuk kuartal 3 di tahun ini yang nanti akan rilis ya sekitar bulan Oktober ini ya. Jadi faktor yang pertama tadi adalah faktor pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan masih akan bagus di kuartal 3 tahun ini ya, didukung oleh dua hal tadi ya, konsumsi dan juga ekspor. Kemudian faktor yang kedua ya, kenapa IHSG bisa punya potensi rebound di bulan Oktober ini adalah kinerja emiten yang menurut saya rata-rata juga bagus. Ya, kita ngelihat perusahaan-perusahaan yang normal ya, perusahaan-perusahaan seperti bank-bank besar kita, kemudian perusahaan-perusahaan otomotif kita, rata-rata di kuartal 2 sudah menunjukkan kinerja yang bagus dan kemungkinan besar di kuartal 3 ini juga masih akan bagus. Dan kalau kinerja emiten-emiten besar ini semua bagus,
Maka ini juga bisa menjadi sentimen positif di bursa kita yang membuat harga-harga saham nantinya juga akan naik lagi, akan rebound lagi. Itulah kenapa ketika kita berinvestasi ya, ketika kita mengambil filosofi investasi adalah salah satu yang terpenting adalah kita memilih perusahaan yang berkinerja bagus. Apapun yang terjadi di market, apapun kondisi market, apapun sentimen negatif yang terjadi di market, maka pastikan kita memilih perusahaan yang berkinerja bagus. Karena ketika kita sudah memilih perusahaan yang berkinerja bagus, tinggal menunggu sentimen positif saja masuk. Harga sahamnya biasanya akan rally. Itu pengalaman saya selama ini. Oke, jadi dari beberapa analisa yang singkat tadi ya, mengenai histori IHSG, kemudian mengenai faktor pertumbuhan ekonomi dan juga kinerja emiten yang kemungkinan besar banyak yang bagus, bisa disimpulkan IHSG di bulan Oktober ini potensi besar untuk rebound. Apakah beneran nanti akan rebound? Ya pastinya saya juga tidak tahu ya, karena saya tidak bisa membaca masa depan. Tapi dengan analisa yang masuk akal, di situ saya bisa mengatakan saya optimis bahwa IHSG akan rebound di bulan Oktober ini. Oke, mungkin itu sekilas pengantar video yang singkat ini untuk awal bulan Oktober ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini. Silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Dan silahkan teman-teman download ebook kami, karena kami juga sudah menulis ebook yang berisi saham-saham under value. Semua linknya ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.